Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Hasbi Fadilah dengan 555220073 dari kelas 5B mata kuliah Teori Akuntansi, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mempresentasikan mengenai pendekatan pengukuran untuk kegunaan keputusan atau the measurement approach to decision usefulness. Materi ini ada di bab 6 berdasarkan buku dari William Scott. Langsung saja kepada materinya. Perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan atau financial reporting adalah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar atau fair values dalam laporan keuangan dengan tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Lalu apakah pasar saham efisien sepenuhnya? Asumsi pertanyaan ini adalah rata-rata perilaku investor tidak terkait dengan teori keputusan rasional dan model investasi. Misal, setiap individu memiliki perhatian terbatas sehingga tidak memiliki cukup waktu mengolah seluruh informasi yang tersedia. Fokus yang dilakukan hanya pada informasi yang tersedia dan mengabaikan informasi pada catatan dari laporan keuangan. Selain itu, individu kadang terlalu percaya diri dan memandang terlalu tinggi informasi yang diperoleh atau diolah sendiri. Selain itu, sikap representatif yang mana individu menitik beratkan pada bukti dan fakta yang konsisten. Lalu kelebihan volatilitas pasar saham. Model momentum Daniel pada tahun 2001 mengimplikasikan volatilitas pasar ekses seperti harga naik atau overshot dan kemudian jatuh lagi. Sedangkan menurut Slaver pada tahun 1990 mempunyai argumen yang berbeda. Menurut mereka ada dua investor, yaitu rasional dan berumpan balik positif. Berumpan balik positif yaitu investor membeli saham ketika harganya mulai naik dan sebaliknya. Sedangkan rasional, investor akan menjual singkat atau sell short, mengantisipasi turunnya harga yang akan mengikuti harga menaik yang disebabkan oleh pembelian investor berumpan balik positif. Sebagai hasilnya, terdapat kelebihan volatilitas di pasar karena harga pasar tersebut terus meningkat meskipun investor rasional percaya bahwa harga saham melebihi nilai pasar efisien. Lalu terkait gelembung pasar saham atau stock market bubbles adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Bubbles berdasarkan Shiller didorong dari kombinasi bias dari self-attribution dan momentum. Lalu trading umpan balik positif dan perilaku herd yang didorong dari prediksi optimis media dari ahli pasar. Lalu terkait dengan diskusi pasar saham versus perilaku keuangan. Secara kolektif, teori behavior finance dan bukti yang telah didiskusikan sebelumnya meningkatkan pertanyaan mengenai seberapa jauh efisiensi pasar sekuritas dan perilaku rasional investor. Lalu Fama mengevaluasi bukti ini dan menyimpulkan bahwa hal ini tidak menjelaskan gambaran besarnya, walaupun terdapat bukti inkonsisten dengan efisiensi. Tidak terdapat teori alternatif yang memprediksi dan mengintegrasikan bukti anomali. Lalu apa itu anomali efisiensi pasar? Anomali efisiensi pasar ini adalah apabila harga tidak bereaksi secara cepat terhadap informasi baru dan membutuhkan waktu lebih lama. Dan ini maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Saat ini ada dua anomali yang dipertimbangkan, yaitu yang pertama drift pasca pengumuman, lalu yang kedua respon pasca akrual. Drift pasca pengumuman ini setelah pendapatan perusahaan saat ini diketahui, informasi harus cepat dicerna oleh investor dan dimasukkan ke dalam harga pasar yang efisien. Perusahaan yang melaporkan GN dalam laba per quarter, return sekuritas abnormal cenderung menyimpang naik pada beberapa waktu berikutnya dari pengumuman laba. Dengan cara yang sama, perusahaan yang melaporkan BN memiliki return abnormal menyimpang dengan periode yang sama. Fenomena inilah yang dinamakan post-announcement drift atau PAD.
Penjelasan atas PAD ini adalah salah satunya limited attention, di mana investor tidak memaksimalkan waktu dan usahanya untuk mengerti sepenuhnya korelasi dari quarterly seasonal change. Yang kedua, respon pasar akrual. Sloan memisahkan pelaporan laba bersih dalam arus kas dan dari aktivitas operasional dan komponen akrual, baik pengurangan ataupun penjumlahan keduanya, yaitu pendapatan bersih sama dengan arus kas dari operasi ditambah atau dikurang akrual dengan akrual bersih. Sloan mengatakan bahwa akrual menjadi subjek kesalahan estimasi dan mungkin manajer akan bias daripada dengan cash flow, dan berargumen bahwa reliabilitas yang lebih rendah ini seharusnya mengurangi asosiasi antara akrual saat ini dan laba bersih periode selanjutnya. Akrual kurang reliable jika dibandingkan dengan cash flow. Komponen earnings pada cash flow lebih persisten daripada komponen akrual. Hal ini juga dibuktikan dari studi Sloan bahwa laba bersih yang dilaporkan di tahun depan jauh lebih berasosiasi dengan komponen operating cash flow dari pendapatan tahun ini. Namun hasil penelitian Sloan tidak begitu. Return saham dari perusahaan dengan akrual tinggi akan turun sepanjang waktu, tidak jatuh begitu saja. Sedangkan return saham dari perusahaan dengan akrual rendah akan terdorong naik. Lalu keterbatasan arbitrase. Terdapat alasan dari anomali yang persisten, yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali, dan demikian arbitrase itu hilang. Terdapat dua batasan, yaitu biaya transaksi dan resiko. Perlu dicatat bahwa persisten dari anomali karena limit arbitrase ini adalah konsisten dengan rata-rata rasionalitas investor. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa dua anomali saat ini hampir hilang. Secara keseluruhan terlihat bahwa investor institusi besar dengan biaya transaksi yang rendah akan manajemen resiko yang baik meningkatkan eksploitasi mereka terhadap PID dan anomali akrual sampai dengan anomali tersebut hampir hilang. Jika begitu, maka penjelasan biaya dan resiko sebagai persisten anomali telah didukung. Lalu terkait pertahanan dari rasionalitas rata-rata investor. Yang pertama dengan menggugurkan ekspektasi rasional. Brave and Heaton tahun 2002 mengasumsikan bahwa investor segera mencari perubahan yang mendasari parameter perusahaan. Diasumsikan terdapat perusahaan yang melaporkan adanya peningkatan substansial dari penghasilannya. Untuk menghadapi risiko estimasi, investor akan mengubah kepercayaan terhadap power earning lebih sedikit jika mereka yang earning tinggi benar ada, dan lebih banyak jika mereka yakin itu hanyalah noise. Untuk mengurangi risiko estimasi, investor akan membutuhkan informasi tambahan. Jika ekspektasi earning power benar-benar naik, informasi baru akan diobservasi. Kemudian investor akan mengubah estimasi earning power yang diekspektasikan dan membeli saham tambahan, sehingga harga saham akan naik. Namun hal tersebut memakan waktu seperti konsep perilaku konservatif. Selanjutnya yaitu dengan menggugurkan pengetahuan umum. Pada kasus CIPM, seperti setiap investor diasumsikan mengetahui beta saham dan seluruh investor mengetahui kalau semua orang mengetahui beta. Ketika investor membuat keputusan dengan dasar kepercayaan mereka atas kepercayaan orang lain daripada kepercayaan mereka tentang states of nature yang relevan. Kepercayaan ini disebut higher order belief. Hal ini dikarenakan kepercayaan investor rasional dapat menghasilkan perilaku harga saham seperti pada behavior finance yang diprediksikan. Lalu kesimpulan tentang efisiensi pasar efisien dan rasionalitas investor. Secara bersama-sama teori dan bahan bukti menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai luas efisiensi pasar efisien. Terdapat bahan bukti yang membingungkan perilaku investor dan mengakibatkan mispricing yang besar kemungkinan terjadi pada perusahaan di mana evaluasi keuangan sulit dilakukan. Misalnya, untuk perusahaan dengan sejumlah besar aset tidak berwujud, perusahaan yang sedang berkembang, dan pada perusahaan di mana asimetri informasi antara insider dan outsider cukup tinggi. Pada intinya, bahwa model pasar efisien masih bermanfaat sebagai pedoman laporan keuangan, tetapi
teori dan bahan bukti tidak efisien terakumulasi pada saat mendukung perspektif pengukuran, meskipun harus melalui pengorbanan rehabilitas untuk meningkatkan relevansi. Lalu alasan lain yang mendukung perspektif pengukuran. Sejumlah pertimbangan diberikan untuk menyarankan bahwa kegunaan keputusan atas pelaporan keuangan akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian terhadap pengukuran. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijelaskan pada poin-poin berikutnya, yaitu rendahnya nilai relevansi informasi laporan keuangan. Penelitian IRC menunjukkan bahwa pasar cukup bergairah dan dalam menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak implikasi dari laporan keuangan yang disiapkan dengan dasar historical cost. Lev pada tahun 1989 menghubungkan rendahnya saham dengan rendahnya kualitas laba. Solins pada 1994 memberikan bukti bahwa kualitas laba dapat ditingkatkan dengan memasukkan perspektif pengukuran dalam laporan keuangan, dengan dasar bahwa penambahan ketepatan waktu atas laba yang dinilai dengan nilai wajar tidak melebihi dari penurunan dalam reliabilitas. Menurut Lev, masih banyak ruang bagi para akuntan untuk meningkatkan kegunaan informasi laba. Teori surplus dari Olson ini memberikan kerangka yang konsisten dengan perspektif pengukuran, dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar dari suatu perusahaan. Ini dapat ditunjukkan dari segi komponen laporan neraca dan laporan laba rugi. Teori ini mengasumsikan kondisi ideal, termasuk dividen yang tidak relevan. Namun demikian, teori ini sudah memberikan banyak keberhasilan dalam menjelaskan dan memprediksi nilai aktual perusahaan. Garis besar atas teori ini didasarkan kepada versi sederhana yang dikemukakan oleh Feltham dan Olson pada tahun 1995 atau dapat disingkat FNO. FNO ini mulai dengan menunjukkan determinan fundamental nilai perusahaan, yaitu arus dividen perusahaan tersebut. Goodwill yang bernilai 0 mewakili kasus khusus dari model FNO ini yang disebut akuntansi tidak bias di mana laba abnormal tidak ada. Model FNO dapat digunakan untuk mengestimasi nilai saham suatu perusahaan. Lalu tanggung jawab hukum auditor. Para akuntan dan para auditor dapat mengklaim bahwa informasi tentang kegagalan yang akan datang secara harfiah implisit di dalam catatan atau sumber-sumber lain atau tidak merupakan tanggung jawab mereka. Terdapat logika dasar tertentu terhadap masalah yang dimunculkan oleh mereka yang mempertanyakan mengapa laporan keuangan primer tidak secara lebih jelas meramalkan kemalangan yang terjadi. Perusahaan tengah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk bisa berperilaku dalam cara-cara yang secara sosial dan lingkungan bertanggung jawab. Kebanyakan perusahaan memiliki tanggung jawab ke depan secara substansial. Sebagai contoh, dalam biaya restorasi tempat yang sangat terkait dengan konsep penyesuaian pendapatan dan biaya, salah satu cara di mana para akuntan dan auditor bisa melindungi diri mereka melawan tekanan-tekanan ini adalah untuk mengadopsi perspektif pengukuran, yaitu memperkenalkan lebih banyak nilai terbuka ke dalam akun. Kesimpulannya, dengan asumsi keandalan wajar, akuntansi nilai sekarang dapat meningkatkan keputusan kegunaan relatif terhadap perspektif informasi. Peningkatan penggunaan akuntansi nilai sekarang dalam pelaporan keuangan meliputi alasan yang pertama, pasar tidak sepenuhnya efisien. Yang kedua, kekuatan penjelas rendah dari laba bersih untuk pengambilan saham. Yang ketiga, teori surplus bersih Olson. Lalu yang keempat, kewajiban auditor. Keputusan kegunaan bagi investor dapat lebih ditingkatkan dengan akuntansi konservatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pendekatan pengukuran untuk kegunaan perusahaan dalam mengambil keputusan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.